Perkenalkan, nama saya Celestina Rebecca Siotang dengan NIM 13046220003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai integrasi nasional. Silahkan disimak. Pokok bahasan kali ini yaitu akan membahas yang pertama ada konteks umum integrasi nasional, lalu ada pentingnya integrasi nasional, dan yang terakhir ada contoh kasus dari kurangnya integrasi nasional. Apa sih integrasi nasional itu? Jadi, integrasi nasional itu adalah suatu hal yang mempersatukan segala perbedaan kelompok masyarakat dan menjadikan suatu keseluruhan yang tidak terpisahkan, menyatukan berbagai kelompok kecil dan menyatukan sebagai sesuatu kesatuan bangsa. Di sini ada beberapa definisi integrasi nasional menurut beberapa ahli. Di antaranya ada menurut Safruddin Bahar bahwa integrasi nasional ialah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Menurut Nasaruddin Syamsuddin, integrasi nasional merupakan proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupan, yaitu sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Dan yang terakhir ada menurut J. Sujati Djuantono bahwa integrasi nasional merupakan cara agar kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Apa sih pentingnya integrasi nasional? Jadi integrasi nasional itu sangat penting untuk dibangun dan diwujudkan oleh suatu negara. Nah, terutama negara yang memiliki keberagaman yang luar biasa seperti negara kita ini, yaitu Indonesia. Nah, karena dengan adanya integrasi nasional, maka akan membuat seluruh masyarakat menyatu dan membentuk satu kesatuan yang utuh dalam rangka untuk memajukan bangsa. Nah, selain itu, integrasi nasional juga penting untuk dimiliki oleh Indonesia. Pasalnya, Indonesia memiliki keragaman yang luar biasa, mulai dari agama, suku, budaya, ras, dan lain-lain. Nah, dengan adanya integrasi nasional, maka akan mencegah berbagai perpecahan karena perbedaan-perbedaan tersebut. Contoh kasus yang berkaitan dengan rendahnya integrasi nasional adalah OPM, salah satunya yaitu Organisasi Papua Merdeka. Nah, Organisasi Papua Merdeka ini pertama kali muncul untuk menentang pemerintahan yang sah. Nah, organisasi ini didirikan pada tahun 1965, tepatnya di kota Manokwari. Nah, tujuan OPM ini sendiri itu adalah untuk mewujudkan kemerdekaan Papua bagian barat dari NKRI. OPM ini bermula sebelum masa reformasi. Pada saat itu, OPM merasa bahwa mereka bukanlah bagian dari NKRI maupun negara-negara Asia lainnya. Nah, organisasi Papua Merdeka ini beranggapan bahwa penyatuan wilayah Papua ke dalam NKRI hanya merupakan hasil perjanjian yang dilakukan antara bangsa Indonesia dengan bangsa Belanda, di mana bangsa Belanda menyerahkan wilayah jajahannya kepada bangsa Indonesia. Nah, berbeda pada masa Orde Baru, latar belakang OPM pada era reformasi ini dikarenakan konflik atau pertikaian yang sering terjadi di Papua, serta pelanggaran hak asasi manusia seperti yang diungkapkan Lambert P. Kikir, sehingga untuk menangani ini semua, NKRI harus melepaskan Papua. Cukup sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.